Sahabat, pernahkah kita membayangkan detik ketika tanah terakhir ditutup di atas tubuh kita? Saat itu tidak ada lagi harta, jabatan ataupun keluarga yang menemani. Hanya amal yang setia mendampingi. Kubur akan berkata, "Aku adalah rumah ulat, rumah sepi, rumah gelap gulita. Apa bekalmu untukku?" Maka siapa yang ingin selamat, ia harus membawa persediaan dari dunia. Salah satunya adalah dengan membaca 3 surah agung yang Rasulullah ajarkan agar kita diberi cahaya dan ketenangan di dalam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat, kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama bercermin sejenak. Usia kita hari ini, berapapun angkanya, sebenarnya bukan lagi umur dunia, tapi umur menuju akhirat. Rambut yang memutih, tenaga yang berkurang, pendengaran yang melemah, semua itu adalah tanda-tanda dari Allah bahwa perjalanan kita kian dekat menuju rumah yang abadi. Dan rumah itu bukanlah istana megah, bukan pula rumah bertingkat, melainkan sebuah lubang tanah yang sempit, yakni kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidaklah aku melihat satu pemandangan pun melainkan kubur lebih mengerikan darinya." Bayangkan sahabat, betapa ngerinya saat tanah mulai menutup tubuh kita. Saat itu orang-orang yang kita cintai akan beranjak pergi, tinggalkan kita sendirian, gelap, sunyi, sepi, dan kubur akan berkata, "Aku adalah rumah ulat, rumah kegelapan, rumah kesendirian. Apa bekalmu untukku?" Inilah mengapa sahabat agung seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menangis terisak-isak ketika melihat Rasulullah duduk di samping kuburan ibunda beliau. Bahkan Nabi SAW pun berlinang air matanya. Beliau mengingatkan kita bahwa kubur bukanlah akhir, melainkan pintu pertama menuju akhirat. Barang siapa yang selamat di dalamnya, maka perjalanan setelahnya akan lebih mudah. Namun siapa yang gagal, maka apa yang menanti sesudahnya akan lebih berat. Karena itu, mari sahabat, sebelum terlambat kita siapkan bekal. Bekal itu bukan berupa emas, harta, atau jabatan. Bekal itu adalah amal soleh, doa, dan bacaan ayat-ayat Allah yang menjadi cahaya dalam kubur. Dan di antara bekal terbaik yang Rasulullah SAW wariskan kepada kita adalah membaca 3 surah agung setiap malam yang akan menjadi pelindung dari fitnah dan azab kubur. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar.
untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang baru bergabung, silahkan para sahabat untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah balas semua kebaikan Anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang diriwayatkan dari seorang ulama salaf. Beliau bercerita tentang seorang murid yang sangat tekun mengamalkan bacaan Al-Quran, khususnya surah-surah agung yang dibacanya setiap malam tanpa pernah tertinggal meskipun hanya beberapa ayat. Ketika murid tersebut wafat, salah seorang sahabat bermimpi melihat keadaannya di alam barzah. Dalam mimpi itu, wajah sang murid tampak bercahaya, kuburnya lapang dan ia terlihat tersenyum bahagia. Ketika ditanya, "Apa yang membuatmu mendapatkan semua kenikmatan ini?" Ia menjawab, "Surah Tabarakalladzi biyadihil mulk." Surah Al-Mulk yang setiap malam aku baca telah datang menemaniku di kubur, melindungiku dari pertanyaan yang sulit dan menerangi tempatku yang semula gelap gulita. Kisah ini juga datang dari sebagian orang soleh di negeri Syam. Diceritakan ada seorang laki-laki yang wafat dalam keadaan biasa saja, namun setelah kematiannya banyak orang bermimpi bertemu dengannya dalam keadaan tenang dan penuh cahaya. Saat ditanya apa rahasianya, ia menjawab, "Aku tidak punya amal istimewa, tetapi setiap malam aku selalu membaca surah Yasin sebelum tidur. Itulah yang menolongku di alam kubur, memberi aku ketenangan dan menghapus rasa takutku." Dan ada pula kisah dari para sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menegaskan kepada murid-muridnya, barang siapa yang membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk pada malam hari, maka ia akan mendapatkan cahaya dan penjagaan dari Allah di alam kuburnya. Sahabatku yang dirahmati Allah, kisah-kisah ini bukan dongeng, bukan pula cerita karangan. Ini adalah warisan para ulama, warisan para sahabat yang menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran adalah sahabat sejati. Manusia bisa meninggalkan kita, tetapi ayat-ayat Allah tidak pernah meninggalkan pembacanya. Dari kisah-kisah nyata di atas, kita belajar bahwa betapa pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai wirid harian, apalagi di usia kita sudah memasuki senja. Surah yang ada di dalam Al-Quran, terkhususnya 3 surah agung ini, bukan sekedar bacaan, melainkan pelita, menghibur dan penjaga kita di alam kubur. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, 3 surah agung lengkap dengan cara mengamalkannya serta keutamaannya agar jamaah bisa langsung mempraktikkannya. Yang pertama yaitu kita membaca surah Al-Mulk, yakni Tabarakalladzi biyadihil mulku. Adapun cara mengamalkannya, dibaca setiap malam sebelum tidur, lebih utama setelah sholat isya. Jika belum mampu membaca seluruhnya, bisa dibaca beberapa ayat terlebih dahulu sampai terbiasa, lalu dilanjutkan hingga khatam 30 ayat. Adapun keutamaannya, Rasulullah SAW bersabda, surah Tabarak atau Al-Mulk adalah pelindung dari azab kubur. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian menjadikan syafaat bagi pembacanya hingga diampuni dosanya, serta kubur yang gelap akan diberi cahaya oleh surah ini. Lalu yang kedua yaitu surah Yasin. Cara mengamalkan daripada surah Yasin ini yaitu dibaca setiap malam, baik setelah salat maghrib ataupun sebelum tidur. Bisa juga dibaca ketika seseorang sakit atau menjelang wafat untuk memudahkan ruh keluar dengan tenang. Adapun keutamaannya yang pertama disebutkan sebagai qalbul Quran atau jantungnya Al-Quran. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, bacakanlah Yasin kepada orang yang akan meninggal di antara kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang ketiga, membacanya memberi kelapangan hati, mempermudah urusan dunia dan akhirat.
serta menjadi penolong di alam kubur dan syafaat di hadapan Allah. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu surah As-Sajadah. Adapun cara mengamalkannya sangat dianjurkan dibaca setiap malam sebelum tidur. Rasulullah SAW sering membaca surah As-Sajadah bersama surah Al-Muluk dalam satu malam. Adapun keutamaannya yaitu mengingatkan kita bahwa akan pentingnya sujud kepada Allah. Kemudian yang kedua, menjadikan saksi ketaatan orang yang membacanya di malam hari. Yang ketiga, memberi syafaat di alam kubur dan kelapangan di hari kiamat. Serta yang keempat, dalam riwayat disebutkan orang yang membaca As-Sajadah di malam hari akan dicatat sebagai hamba yang taat dan terjaga dalam lindungan Allah. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, sehebat apapun kita di dunia, akhirnya akan kembali juga ke dalam kubur. Di sanalah awal perjalanan akhirat dimulai. Bila selamat di kubur, maka selamatlah langkah berikutnya. Namun bila gagal di sana, maka beratlah perjalanan setelahnya. Karena itu, jangan pernah remehkan amalan yang kecil yang kita bisa lakukan setiap malam, yaitu membaca surah Al-Muluk, surah Yasin, dan surah As-Sajadah adalah amalan ringan, tapi kelak menjadi teman setia di saat semua orang meninggalkan kita. Surah-surah agung ini akan menjadi cahaya yang menerangi gelapnya kubur, menjadi pelindung dari fitnah malaikat mungkar dan nakir, serta menjadi syafaat yang mendekatkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sahabat, mulai malam ini jangan lewatkan 3 surah agung ini. Bacalah dengan hati yang khusyuk. Jadikan ia wirid sebelum tidur, agar kita benar-benar siap jika malam itu ternyata malam terakhir kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kubur kita taman dari taman-taman surga, melapangkan seluas mata memandang, meneranginya dengan cahaya Al-Quran, dan mempertemukan kita semua kelak bersama Rasulullah SAW di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.